Inilah 6 pemimpin dunia yang melunasi utang rakyatnya. Rakyatnya yang meninggal dunia tetapi masih punya hutang, maka hutang-utangnya itu menjadi tanggung jawabnya pemimpin. Kemudian dilunasi oleh sang pemimpin. Lalu siapakah 6 pemimpin tersebut? Mari perhatikan di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa sepanjang sejarah ada 6 pemimpin dunia yang melunasi utang-utang rakyatnya. Tetapi ini khusus rakyat yang meninggal dunia, yang wafat meninggal dunia dan memiliki utang. Maka utang orang yang meninggal dunia itu ditanggung oleh sang pemimpin, harus dilunasi. 6 pemimpin dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aula bil mu'minina min anfusihim, faman tuwfiya wa alaihi daynun fa alayya qada'uhu, wa man taraka malan fa huwa li warathatihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aula bil mu'minina, saya yaitu lebih utama pada orang-orang yang beriman, min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Faman tuwfiya, lalu siapa saja yang wafat, wa alaihi daynun, dan dia memiliki hutang, fa alayya qada'uhu, maka kewajiban atas sayalah untuk melunasinya. Ini yang pertama adalah Rasulullah. Rasulullah adalah pemimpin dunia yang menanggung utang rakyatnya yang tatkala wafat masih punya hutang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman tuwfiya wa alaihi daynun fa alayya qada'uhu." Siapapun yang wafat dan dia memiliki hutang, maka kewajiban sayalah untuk melunasi hutangnya. Ini luar biasa. Pemimpin dunia yang pertama yang mampu melunasi utang-utang rakyatnya tatkala wafat meninggal dunia masih punya hutang, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man taraka malan, dan siapapun yang meninggalkan harta tatkala mati meninggalkan harta, fahuwa li warathatihi, maka hartanya itu untuk ahli warisnya. Inilah pemimpin yang sejati. Kalau wafat meninggal dunia memiliki hutang, maka ditanggung oleh sang pemimpin. Enak kan? Tatkala sang yang wafat ini, yang wafat meninggal dunia memiliki harta, maka untuk ahli warisnya. Hadis ini sahih, akhrajahu Muslimun. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 1619. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyyu man la waliyya lahu. As-sultanu bermula pemimpin, sultan atau pemimpin, waliyuman, yaitu walinya orang-orang, la waliyya lahu, yang tidak memiliki wali bagi dia. Rawahu Abu Dawud, rawat dalam meriwayatkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud. Jadi sabda Rasulullah SAW, pemimpin adalah walinya orang yang tidak punya wali. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seorang pemimpin itu harus mampu menjadi wali murid, wali muridnya para pelajar.
Seluruh rakyatnya yang menjadi pelajar, wali muridnya siapa? Ya sang pemimpin. Sang pemimpin negara atau sang pemimpin daerah. Kemudian yang kedua harus mampu menjadi wali santri. Jadi wali murid, wali santri. Kalau memang di daerahnya banyak santri yang membutuhkan perwalian, maka sang pemimpin itulah yang menjadi wali santri. Yang namanya wali murid, wali santri itu ya harus mau dan berani menanggung biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu ditanggung oleh sang pemimpin. Ini kalau di daerah-daerah Islam. Dan karena ada sabda seperti inilah, maka pemimpin-pemimpin yang menanggung hutang rakyatnya setelah Nabi Muhammad SAW adalah yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasulullah SAW, pengganti dan penerusnya Rasulullah SAW melakukan hal yang sama. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, pemimpin yang ketiga yang menanggung utang rakyatnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sama. Beliau menerapkan sistem sama dengan Abu Bakar, sama dengan Rasulullah. Sehingga siapapun rakyat tatkala itu yang wafat meninggal dunia memiliki utang, maka utangnya itu ditanggung oleh sang pemimpin. Kemudian pemimpin yang berikutnya yaitu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menerapkan sistem yang sama. Kemudian pemimpin yang kelima berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah juga melakukan sistem yang sama. Ini sudah ada 5. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempatnya adalah Khulafaur Rasyidin. Disebut Al-Khulafaur Rasyidin karena betul-betul menerapkan sistem ala manhaj nubuwah. Ala manhaj nubuwah artinya menerapkan manhaj, sistem, metode kenabian. Lalu siapakah pemimpin yang keenam? Ayo siapa kira-kira? Apakah Muawiyah? Tidak. Muawiyah tidak menerapkan sistem yang sama. Apakah Yazid? Apakah Harun ar-Rasyid? Tidak. Yang menerapkan sistem yang sama dengan Al-Khulafaur Rasyidin adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cicit daripada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah Daulah Bani Umayyah di Andalusia, di Damaskus, Syria. Khalifah ini adalah Khalifah yang ke-6, Umar bin Abdul Aziz. Ini menerapkan sistem yang sama. Nah, selain daripada 6 orang ini, ya sepertinya belum ada pemimpin yang menerapkan sistem sebagaimana Rasulullah. Kemudian keempat Khulafaur Rasyidin dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Demikian semoga di Indonesia ini ada. Walaupun tidak harus 100% meniru mereka, ya minimal 70% lah. Kalau nggak tahu berusuran ya minimal 50%. 50% kalau enggak ya minimal meniru 40% atau 30%. 30% meniru mereka itu sudah bagus. Nah, masalahnya kalau pemimpin-pemimpin sekarang ini hanya bernafsu untuk menjadi pemimpin tetapi tidak paham tentang tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Pemimpin itu harus mau menjadi wali. Wali murid, wali santri, bahkan wali nikah bagi setiap perempuan yang sudah tidak memiliki wali. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.